Siapa dia? Dwi Damayanti. Sesak nafasku sesaat melihat seseorang sedang menggenggam tangannya dengan erat. Berambut ikal panjang, tinggi semampai. Cara berjalannya bagaikan macan lapar saja. Hanya berdua di taman dekat rumahku. Tempatku dan dia biasa bertemu. Dan kali ini dia tak bersamaku, namun bersama seorang wanita yang tak aku kenal. Padahal hari ini ia ada janji untuk bertemu denganku di sini. Taman yang biasanya terlihat indah dan sejuk kini terasa kering rontang dan panas karena pemandangan yang baru 5 detik kulihat dengan 2 bola mataku ini. Aku terduduk lemas di bangku ayunan yang biasa kugunakan untuk bercanda dengan Wahyu. Di samping pohon cemara yang ditutupi oleh pohon mangga. Sesaat pikiranku negatif ketika aku lihat hal ini. Hatiku seperti sedang diiris, lalu dikucuri oleh jeruk nipis. Otakku penuh dengan darah panas yang mengalir sangat deras. Dipenuhi oleh pikiran negatif yang tak bisa dilogika. Jantung yang aku punyai sudah berdetak sangat kencang. Yang kurasakan sekarang, badanku mulai lemas dan tak kuat berdiri. Siapa dia yang berjalan di samping Wahyu? Aku tak percaya dia tega melakukan hal ini padaku. Sampai di sinikah cintanya padaku? Yang setiap hari ia berkata sumpah bahwa ia mencintaiku dan tak akan pernah melepaskanku walaupun segalanya terjadi. Ucapan-ucapan manis yang selalu dilontarkannya padaku. Janji setianya yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupnya. Bahwa hatinya telah buta kepada perempuan manapun selain aku. Sumpah Quran yang dilakukannya di depanku hanya berulang sampai 5 kali terucap dari mulutnya. Apakah kupingku ini telah rusak karena salah mendengar bahwa ia sudah bersumpah semanis itu? Sehingga aku sungguh terlalu mempercayainya hingga sekarang ini. Setelah kemarin malam, aku diantarkannya ke rumah sakit karena sakit lambung yang kuderita.
yang masih tergambar jelas bayangan. Di waktu ia mengantarkan aku ke ruangan yang berwarna putih, yang ia selalu saja memaksakan dirinya untuk ikut mengantarkan aku masuk ke ruangan itu. Hanya karena ia ingin mengetahui makanan apa sajakah yang tak boleh kumakan di waktu aku lemah seperti itu. Dan ia bertanya secara mendetail mengenai penyakitku. Obat yang harus ditebus ke apotek ditanyainya pada dokter secara menyeluruh, dan ia mencatatnya. Di apotek manakah ia harus membeli? Di jam berapakah ia harus datang ke rumahku untuk memastikan apakah aku sudah meminum obat secara sempurna? Ia tahu semua hal yang harus dilakukannya. Ia tahu semuanya tentangku. Sepulangnya, aku disuapinya dengan semangkuk cemeo dan 2 buah kue kimien isi ayam kesukaanku dengan penuh perhatian. Di saat aku mulai mual dan makanan yang aku makan akan keluar dari perutku, ia selalu menegakkan leher dan badanku. Kepalaku tak boleh ditundukkan. Masih teringat dengan jelas saat itu. Tangan kirinya memegangi daguku agar aku tetap tegak dan aku tak menunduk. Hal itu membuat aku tak jadi memuntahkan semua yang kumakan. Tangan kanannya memegang tanganku dengan halus, agar aku kuat menahan rasa mualku ini. Dengan kata-kata lucunya, agar aku tertawa dan terhibur, sehingga aku bisa melupakan rasa sakit yang kuderita ini. Beberapa menit setelah itu, aku tak lagi merasakannya. Mual yang tadi kurasakan hilang karena kata-kata lucunya yang setiap detik mengiringi aku bernafas dan membuatku seakan-akan aku sehat sekali. Setelah rasa itu hilang, ia kembali menyuapiku dengan kata-kata lucunya lagi. Seperti, dan akan segera mendarat di gua terdekat. Harap bersiap. Kalimat itulah yang diucapkannya ketika ia menyuapkan 1 sendok cemoy ke mulutku. Sendok dan mangkok cemoy itulah yang menjadi saksi bisu perhatiannya terhadapku. Ia selalu melarangku pergi-pergi yang tidak begitu penting bagiku. Ia selalu marah sekali jika aku melanggarnya. Tapi ia selalu perhatian padaku jika terjadi sesuatu yang menimpaku. Seperti sekarang ini. Ia melarangku karena ia khawatir dengan kondisi yang sekarang ini kuderita. Jika ia melarang suatu kegiatanku, itu pasti ada alasan dan maksudnya, agar tak terjadi apa-apa dengan keadaanku.
pernah sesekali aku melanggarnya. Tetapi suatu yang tidak diinginkan benar terjadi padaku. Dan ia tahu apa yang harus dilakukannya padaku jika terjadi hal ini. Ia paham segala hal mengenaiku, mulai dari kebiasaanku, tabiatku, kepribadian yang kumiliki, hingga semua mengenai hal-hal yang kubenci ataupun hal-hal yang kusukai. Inikah yang dimaksud dengan perhatian dan kasih sayang? Ini kan yang disebut-sebut semua orang yang sedang jatuh cinta sebagai pengertian? Bukankah ia sangat menyayangiku dengan bukti yang sudah jelas tergambar seperti itu? Pertanyaan semacam inilah yang sekarang ini melanda otak dan pikiranku. Ada saja prasangka buruk dan pertanyaan aneh yang selalu saja bermunculan di otakku sekarang. Benarkah dia menyayangiku? Bersungguh-sungguhkah sumpahnya itu di hadapanku? Atau hanya ucapan manisnya agar aku percaya dengannya? Agar ia dapat mengelabuiku dengan mudah? Mungkinkah benar seperti itu? Tapi tentang pertanyaan mendetail tentang penyakitku, tentang obatku, dan usahanya memegangi daguku agar tetap tegak. Apa ini? Pikiran apa ini? Apa maksud dari semua ini? Otak macam apa yang kupunyai ini? Aku sudah tak tahan dengan semua ini. Lebih baik aku pulang saja daripada terus menangisi suatu pikiran yang sekarang sedang mengguncang otakku. Dan sekarang aku harus kuat berdiri. Ya, berdiri dari ayunan ini. Aku sudah berdiri. Dan selanjutnya, aku akan membalikkan badan dan mengajakkan kaki meninggalkan semua kenanganku bersamanya. Selamat tinggal, sayang. Semoga kau bahagia bersamanya. Mungkin dia memang lebih baik dariku. Dan satu yang perlu kau tahu, bahwa air mata ini adalah air cinta kasihku padamu yang takkan pernah kering selamanya, walaupun aku tak memilikimu lagi. Aku sangat menyayangimu. Selamat tinggal, sayangku. Kau kan selalu ada di hatiku. Dan cinta ini tak akan pernah pudar, walaupun ditelan waktu. Ingatlah, sayang, di saat kau pergi dengan yang lain, aku rela menjauh demi kebahagiaanmu. Namun jangan pernah berpikir aku akan membencimu. Dan di saat kau merasa kesepian, datanglah padaku.
karena kebahagiaanku bukan di saat memilikimu, tetapi di saat melihat senyum dan tawamu. Tolong bantu aku melupakan semua kenangan ini. Aku tak sanggup berdiri dan meninggalkan tempat ini. Aku harus berusaha menghapus air mata ini. Dan sekarang, aku sudah membalikkan badan. Hanya tinggal membuka mataku perlahan, lalu menghapus air mata kepedihan ini. Berat sekali rasanya. Ku tak sanggup membukanya. Hancur sudah perasaanku jika ku buka mata ini. Namun, perlahan mulai terbuka. Ya, aku bisa. Aku tak boleh menyerah begitu saja. Ayolah, mengeringlah air mataku. Lagu Selamat Ulang Tahun terdengar di telingaku. Tepuk tangan dari semua teman-teman Wahyu bersama dengan wanita bertubuh tinggi semampai itu. Dan semua pertanyaanku terjawab sudah. Yang ternyata adalah ibu kandung Wahyu yang baru saja pulang dari Saudi Arabia. Ikut mengiringi tetesan air mataku yang sudah tak sanggup lagi ku menahannya. Namun saat ini bukan tetesan air mata kepedihan lagi, melainkan tetesan air mata kebahagiaan.